Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my aquarium, pecinta ikan mas koki semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan untuk episode kali ini saya mau ngebahas sekaligus kupas tuntas seputar permasruman, mulai dari tips dan trik pembuatan, review, kelebihan, dan kekurangannya juga pastinya tentang mushroom ini. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kita bahas tips dan triks untuk pembuatannya dulu, sekaligus menentukan pompa cocoknya kapasitas berapa buat bikin mushroom tetap stabil. Kali aja di sini ada yang mau nyoba pakai mushroom tapi belum tahu apa aja bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara pemasangannya biar hasil mushroomnya lebih maksimal dan mekar stabil. Dan untuk bahan yang pertama pastinya power head atau pompa yang mau kita pakai buat mushroom. Dan yang kedua pastinya buat bahan perpipaan jadi mushroom kayak gini, dari pipa, keni L, keni T, sama shock buat bagian head mushroomnya, dan corong karet seperti ini disesuaikan sama ukuran headnya. Atau mau bikin pakai bahan yang ada, tinggal disesuaikan aja, dibikin seperti itu modelnya. Untuk bentuk dan model mushroomnya tergantung dari tank kita dan sesuai keinginan kita maunya kayak gimana bentuknya, tinggal disesuaikan pakai filter belakang ataupun pakai filter samping. Yang terpenting untuk kekuatan pompanya dan perpipaan dari mushroomnya harus sesuai, soalnya kalau pipanya terlalu besar pasti mushroomnya nggak bakal stabil atau mungkin sering kuncup. Begitupun sebaliknya, kalau perpipanya terlalu kecil dan kapasitas pompanya besar, jamur mushroomnya lama-lama melebar dengan sendirinya. Jadi harus beneran pas pompa berapa yang kita pakai dan pipa berapa juga yang kita pakai, dan ukuran headnya juga. Ini saya kasih contoh untuk bentuk mushroom seperti yang saya pakai di filter belakang ini, serta bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama untuk pompa berkapasitas 2000 liter per jam. Untuk bahan-bahannya pipa ukuran setengah, lock shock ukuran setengah kali 3/4, terus pipa 3/4, keni L 3/4 nya juga 7 piece, keni T ukuran 3/4 1 piece, dop ukuran 3/4 1 piece, lock shock ukuran 3/4 kali 1/4 1 piece, dan lock shock ukuran 1/4 ke 2 in 1 piece. Dan yang terakhir corong talang ukuran 2 in 1 piece. Untuk pemasangannya dari pompa atau power head yang kita pakai, tinggal kasih pipa ukuran setengah in, kira-kira 10 sampai 15 cm panjangnya. Tinggal disambung lock shock yang ukuran setengah ke 3/4 nya, tinggal diteruskan sama bahan-bahan yang ukuran 3/4. Untuk belokannya tinggal disesuaikan saja sama tank kita. Jadi intinya yang kita pakai pipa ukuran 3/4. Untuk headnya tinggal dipasang lock shock 3/4 kali 1/4, terus disambung lagi dari ukuran 1/4 ke 2 in. Terakhir tinggal pasang corongnya, dan jangan lupa kasih sumpelan juga. Mau pakai seperti saya ini pakai kawat nyamuk atau pakai japmet. Dan jangan lupa juga untuk pemasangan perpipaannya diusahakan harus dilem merata semua, termasuk ke bagian headnya, biar nggak ada kebocoran. Soalnya kalau ada kebocoran walaupun setetes doang itu bisa membuat mushroomnya jadi kuncup. Dan ini ada beberapa jenis pompa yang sudah saya tulis juga dengan pH-nya berbeda-beda, dari kapasitas 2000 liter per jam sampai 4000 liter per jam, dan kebutuhan perpipaannya juga. Untuk proses pemasangannya sama aja seperti yang saya sebutkan tadi, kapasitas 2000 liter per jam.
Oke, lanjut langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu mau review mushroom yang saya punya ini. Satu di filter samping yang ini, dan satu lagi di filter belakang yang ada di bagian atasnya tank ini. Untuk yang filter samping ini saya memakai mesin paling murah, paling hemat energi, yaitu merek Hikari 104 yang berkapasitas 2500 per jam. Dan untuk perpipaannya di sini saya pakai pipa ukuran 3/4. Bahan-bahannya sama seperti yang saya tulis tadi di ukuran 2000 liter per jam. Padahal yang saya tulis tadi untuk ukuran pH 2500 harusnya pakai pipa ukuran 1 in. Lah, kok beda sama yang ditulis tadi? Jawabannya karena dari pompa yang saya pakai itu sendiri. Dari harganya juga udah ketahuan kalau dibandingkan merek yang lain, walaupun berkapasitas sama 2500 liter per jam. Jadi dari merek pompa juga sangat berpengaruh dari kekuatan realnya pompa tersebut. Sebelumnya saya sudah pernah tes juga pakai mushroom yang di atas. Tampilannya seperti ini. Kalau pakai pipa ukuran 1 in kelihatan langsing kayak gini tuh ya. Harusnya juga kelihatan kalau makin bawah dia makin melebar. Jadi kalau ditiup lebih besar lagi, tambah melebar lagi, mikrobubble-nya nggak nyampe ke dasar, jadi otomatis nggak bisa dorong kotoran. Dan ini tampilan dari pH 2500 juga, cuman beda merek. Kelihatan ada perubahannya ya. Yang ini lumayan mendingan dibanding yang merek sebelumnya. Akhirnya saya pasang aja pakai pipa yang ukuran 3/4. Tampilannya seperti ini, jadi kelihatan jauh berbeda kalau dibanding pakai pipa ukuran 1 in. Berarti cocoknya untuk kapasitas pH 2500 merek Hikari ini pakai pipa ukuran 3/4 aja. Oke, lanjut, tinggal kita geser ke bagian atas. Untuk mushroom yang ini saya pakai pompa kapasitas 3200 merek Aquaman tipe 3900. Untuk bagian perpipaannya saya pakai pipa ukuran 1 in, lalu dinaikin ke heatnya sok 1 in ke 2 in. Jadi untuk bagian heatnya saya tetap pakai ukuran 2 in. Walaupun sebenarnya bisa di up lagi sampai ukuran 3 in bagian heatnya, tapi karena kondisi lebar tanknya juga cuman 40 cm, jadi kalau pakai ukuran heat 3 in pasti terlalu besar untuk jamur mushroomnya. Bagian pipanya juga bisa lebih besar lagi, pakai 1/4 atau pakai 1/2, tapi saya kurang suka aja kalau kelihatan pipanya terlalu gede. Tapi balik lagi ke selera kita masing-masing. Oke, lanjut langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangannya pakai mushroom ini. Pertama kita bahas kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan yang pertama itu, satu pastinya buat kita sendiri, apalagi kalau bukan untuk keindahannya. Kalau sudah pakai mushroom seperti ini, efeknya bisa lebih betah lagi kalau berada di depan akuarium. Tapi bisa jadi bikin tambah stres kalau mushroom yang kita buat tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya sering kuncup atau mekarnya nggak stabil. Bener nggak? Dan untuk kelebihan yang kedua, manfaatnya buat ikan. Karena tahu sendiri mushroom ini kan kelihatan banyak mikrobubble-nya tuh, jadi kandungan oksigennya lebih banyak lagi. Dan bagus juga manfaatnya buat ikan-ikan kita. Kandungan oksigen di dalam tanknya sudah tercukupi, jadi kita nggak perlu repot-repot buat tambahkan aerator lagi.
Untuk kelebihan selanjutnya atau kelebihan yang ketiga, yaitu cepat mendorong kotoran yang di dasar. Bisa dilihat dari kedua tank saya ini, gak ada kelihatan kotoran yang bermunculan atau yang menampakkan diri. Asal kita benar setting bagian mushroomnya aja, disesuaikan biar arus mushroomnya bisa langsung ngedorong ke bagian arah lubang input chamber kita atau lubang input dari tank ke media mekanisnya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kira-kira kekurangannya apa sih kalau pakai mushroom gini? Yang pertama, bisa dilihat sendiri kalau dilihat dari atas banyak pipa-pipa yang mengganggu pemandangan. Tapi ini sebenarnya bukan kekurangan sih ya, emang sudah takdirnya aja kayak begini. Mungkin kalau mau rapih, nggak mau pipanya berantakan seperti ini, dibikin seperti model kolam fiber kayak gini, jadi kelihatan lebih rapih lagi ya. Kalau mau seperti ini berarti mau nggak mau pas di chamber terakhir harus dikasih lubang. Itu pun khusus untuk akuarium dengan filter belakang. Kalau di filter samping pasti kotorannya akan memojok ke sebelah sini dan menjauh dari lubang input chamber kita. Oke, lanjut. Untuk kekurangan yang kedua, pastinya air di dalam tank kita ini cepat berkurangnya lebih dari biasanya. Jadi jangan kaget lagi kalau misalkan dalam waktu seminggu airnya bisa 5-10 cm berkurang di chamber terakhirnya, dan bisa lebih banyak lagi. Jadi jangan kaget dan jangan berpikiran kalau tank kita ada masalah kebocoran. Oke, lanjut. Untuk kekurangan yang ketiga, pastinya di bagian perawatan. Tahu sendiri, untuk perpipaannya ini sudah kita lem semua. Pastinya susah untuk bersihkan di bagian dalamnya, karena pastinya makin lama makin kotor juga di dalamnya. Apalagi ini yang di atasnya kita kasih sumpelan. Pipa yang bening aja yang biasa kita pakai langsung ke filter, walaupun di bagian outputnya nggak ada yang gangguin, tetap aja lama-lama bisa bulukan. Apalagi ini. Paling cara pembersihannya diisi air dulu, terus dikocok-kocok, lalu dikeluarkan. Pasti banyak kotorannya yang ikut keluar, dan diulangi kayak gitu sampai beneran udah nggak ada lagi kotoran yang ikut keluar. Bukan berarti di bagian dalamnya sudah bersih ya, soalnya kita nggak bisa gosok-gosok bagian dalamnya, dan itu pun pasti yang keluar cuman bagian lumut yang sudah terlalu tebal. Oke, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini tentang pembahasan seputar permushroom-an, dari mulai cara rakit, menentukan bahan, dan pompa yang sesuai buat mushroom, sekaligus review kelebihan dan kekurangannya juga seputar mushroom ini. Terima kasih sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum paham, coret-coret aja di kolom komentarnya. Dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini biar yang bikin videonya tambah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.